Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai perkembangan ekonomi syariah. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS semester 4 dari mata kuliah ekonomi syariah dengan dosen pengampu Bapak Imhar dengan gelar MM. Perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi. Nama saya Daryono dengan nomor NIM 28920500062. Saya dari Prodi Manajemen. Dalam kehidupan sehari-hari, kata syariah mungkin sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Karena kata tersebut sudah sering kita dengar, salah satunya pada bidang ekonomi. Syariah adalah suatu permasalahan hukum yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada umatnya melalui lisan para rasul untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik berbentuk akidah, hukum, muamalah, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam video ini saya akan membahas tentang perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Ekonomi syariah merupakan sebuah sistem ekonomi yang aktivitas perdagangannya yang di dalam penerapannya bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama. Sumber-sumber inilah yang dijadikan landasan hukum serta undang-undang dalam penerapan ekonomi syariah. Untuk sejarah ekonomi syariah ialah pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia dimulai sejak digulirkannya paket kebijakan Menteri Keuangan pada Desember pada tahun 1983 ataupun yang diketahui dengan Pakdes pada tahun 1983. Pakdes inilah yang memberikan kesempatan bagi para perbankan di Indonesia untuk membagikan kredit dengan bunga 0%. Kemudian pada Oktober pada tahun 1988 dibuat sebuah fakta yang intinya ialah membagikan kemudahan untuk mendirikan bank-bank baru. Fakta tersebut menimbulkan konsekuensi pendirian bank-bank baru dengan kenaikan jumlah yang signifikan. Pada tahun 1991 didirikan sebuah bank yang prinsipnya bersumber dari hukum syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia atau BMI. BMI ini berdiri di latar belakangi oleh syarat dari para ulama tentang bunga bank. BMI atau Bank Syariah Indonesia atau BSI yang kita ketahui namanya saat ini yang dilebur menjadi satu, memiliki prinsip untuk hasil atau profit sharing. Diterapkannya ekonomi syariah di Indonesia bukan seolah-olah memutuskan atau memusatkan ekonomi nasional ke arah ideologi agama Islam. Tetapi sistem ekonomi syariah telah lama ada serta berkembang tidak hanya di Indonesia, namun di seluruh negara di dunia. Sistem ekonomi syariah merupakan salah satu dari jenis sistem ekonomi yang ada. Selain sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme, penerapan ekonomi syariah Indonesia bersumber pada Fatwa Dewan Syariah Nasional atau yang disingkat DSN, kompilasi hukum ekonomi syariah, peraturan Bank Indonesia, peraturan pimpinan Bapepam, LK atau tubuh pengawas pasar modal serta lembaga keuangan, edaran Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan. Mempraktikkan ekonomi syariah di Indonesia ialah sesuatu perihal yang bisa dijadikan pemecahan masalah dalam perihal memperbaiki ekonomi di Indonesia. Sistem ekonomi syariah berkembang dengan sangat pesat di kalangan masyarakat Indonesia. Masyarakat sangat antusias pada perkembangan praktek ekonomi syariah di Indonesia. Terlebih dengan didirikannya Lembaga Keuangan Syariah atau LKS dalam wujud Bait at-Tamwil. PPRS ataupun perbankan syariah. Perbankan syariah menjadi tempat terpercaya untuk warga yang mau melaksanakan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil pada prinsip syariah. Penerapan rasa keadilan untuk seluruh pihak dan membagikan manfaat untuk masyarakat luas merupakan prinsip utama dari bank syariah di Indonesia. Perbankan syariah di dunia mempraktikkan
hukum syariah dengan tujuan untuk menjauhkan diri dari riba serta menjalankan prinsip bagi hasil serta sistem jual beli. Sistem ekonomi syariah ini sendiri yang memiliki komitmen pada pengentasan kemiskinan, penegakan keadilan, perkembangan ekonomi, penghapusan riba, serta pelarangan spekulasi mata duit sehingga menghasilkan stabilitas perekonomian. Namun penerapan hukum syariah pada perbankan di Indonesia dinilai belum cukup optimal. Penggunaan sistem bagi hasil pada bank syariah seringkali terlihat tidak jauh berbeda dengan penggunaan bunga yang ada pada bank konvensional. Oleh sebab itu, ekonomi syariah di Indonesia perlu diperhatikan bagaimana prinsip syariah dapat diterapkan pada bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Apakah dalam perbankan syariah di Indonesia perlu orang-orang yang benar-benar bisa menguasai prinsip-prinsip syariah? Selain kita membutuhkan orang-orang yang benar-benar bisa menguasai prinsip-prinsip syariah, lembaga keuangan syariah di Indonesia harus memiliki keahlian dalam bidang ekonomi syariah. Dengan begitu, apa yang masyarakat harapkan, perbankan syariah mampu menerapkan seluruh prinsip syariah atau kafah untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang ingin berbisnis dengan lembaga keuangan syariah. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Pemerintah akan berupaya memperkuat arah kebijakan dan rencana aksi di sektor ekonomi dengan keuangan syariah. Penguatan infrastruktur pendukung ekonomi dan keuangan syariah meliputi penguatan pelaku usaha syariah, konsolidasi sumber pembiayaan syariah, meningkatkan kualitas SDM syariah, penguatan aspek regulasi, dan peningkatan literasi masyarakat. Berbagai kebijakan pemerintah di tahun 2022 terutama di bidang perekonomian, salah satunya untuk syariah. Perkembangan ekonomi syariah 2022 diprediksi menuju pertumbuhan yang positif, diantaranya 1. Pengembangan industri halal. Industri halal menjadi salah satu kekuatan signifikan dalam pembangunan yang implikasinya tentu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Cita-cita besar bersama untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen produk halal terbesar dunia pada tahun 2024. Berdasarkan laporan Indonesia Halal Markets Report 2021 sampai 2022, dengan adanya dorongan untuk pertumbuhan ekspor produk halal ke luar negeri, Foreign Direct Investment atau FDI, dan substitusi impor, Indonesia berpotensi meningkatkan PDB nasional sebesar 2,1 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Hal ini menunjukkan kapasitas dan keseluasan para pemangku kepentingan di Indonesia dalam menggarap pasar halal. Perkembangan industri keuangan syariah dan perbankan syariah, sektor keuangan syariah akan harus dilibatkan, termasuk keuangan sosial syariah, sehingga industri ini bisa maju bersama. Perkembangan industri keuangan syariah yang meliputi layanan syariah, jaminan sosial ketenaga kerjaan, kerjasama pemerintah dalam badan usaha syariah, penerapan pembiayaan kreatif syariah melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU, serta implementasi layanan yang syariah BP Jam Sostek. Akselerasi digital menjadi kunci untuk terus bergerak mengikuti perubahan perilaku nasabah yang serba dinamis, cepat dan aman. Ini juga akan mempertahankan dan terus menumbuhkan kinerja positif ke depan, sehingga bisa terjadi tokoh utama dalam pengembangan ekonomi syariah di tanah air, termasuk pengembangan dana sosial syariah menuju transformasi digital, misalnya pengelolaan wakaf secara digital dan transformasi digital lembaga keuangan sosial syariah yang berkelanjutan. Dari sisi perbankan syariah, kehadiran BSI bertanda besar potensi perkembangan ekonomi nasional
Tahun ini didorong oleh industri syariah, di mana penerapan sistem ekonomi syariah juga menguntungkan bagi masyarakat non-muslim untuk menjangkau pelaku UMKM hingga pelosok. UMKM merupakan kelompok nasabah terbesar yang dilayani perusahaan. Karena itu, porsi penyaluran pembiayaan dari BRI Syariah bagi UMKM sudah mencapai 46% dari total portofolio pembiayaan. Upaya memberikan kinerja positif untuk seluruh pemangku kepentingan serta menjadi mitra perbankan syariah yang handal, tangguh, dan unik, sehingga mampu bersaing di dalam negeri dan global. Bank Syariah di Indonesia atau BSI, raksasa kebangkitan ekonomi syariah dunia 2024. Untuk yang ketiga, volume transaksi Fitch Syariah semakin besar. Indeks Fitch Syariah terus merekah di tengah pandemi seiring dengan bertambahnya jumlah pemain baru. Berdasarkan data Asosiasi Fitch Syariah Indonesia atau AFSI, saat ini secara total sudah ada 40 penyelenggara Fitch Syariah yang tercatat, terdapat maupun berizin dari regulator. Adapun penyelenggara Fitch tersebut meliputi Fitch P2P Lending, Inovasi Keuangan Digital atau IKD, dan Securities Crowdfunding. Pengembangan Fitch Indonesia termasuk negara dengan volume transaksi Fitch terbesar dan menempati posisi keempat dari 64 negara dalam Global Islamic Fitch Index atau GIF di tahun 2021. Keberadaan Fitch di 2022 dapat menggairahkan sektor UMKM halal sehingga kembali bisa maju bersama memajukan industri halal. Ukuran pasar Fitch Syariah di negara-negara OKI tahun 2022 mencapai 49 miliar dolar Amerika Serikat dan proyeksi mencapai 128 miliar dolar pada tahun 2025. Sekian penjelasan mengenai perkembangan ekonomi syariah dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.